Indonesia, yaitu firman Allah menjangkau semua generasi. Oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia berupaya untuk menghadirkan firman Allah, menerjemahkan Alkitab tidak hanya untuk orang-orang yang ada di perkotaan, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah. Bapak Ibu, mereka atau saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah tidak dapat mengakses firman Allah karena ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, dan yang kedua adalah faktor geografis. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah mempunyai dana sebesar Rp100.000 untuk membeli satu buah Alkitab, tetapi ongkos yang mereka keluarkan untuk membeli Alkitab tersebut itu lebih besar daripada harga Alkitab itu sendiri. Oleh karena itu mereka tidak mampu untuk membeli Alkitab. Atau juga faktor geografis atau juga faktor ekonomi, faktor ekonomi yang menyebabkan mereka tidak bisa membeli Alkitab atau mengakses Alkitab karena mereka ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kebutuhan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, melalui kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan satu buah kesaksian yang saya alami selama saya melayani di Lembaga Alkitab Indonesia. Pada awal tahun ini, tepatnya pada awal Februari 2024, saya diberikan kesempatan untuk hadir di salah satu wilayah di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Sikolemo. Kami dan beberapa tim dari Lembaga Alkitab Indonesia hadir di sana, dan kami membawakan satu buah kabar baik berbahasa Toraja. Dan ketika kami menuju ke sana, luar biasa perjalanan yang kami tempuh. Kami harus, dan saya secara pribadi baru kali itu memiliki satu ojek yang berharga jutaan rupiah, karena kami harus membayar Rp1.000.000 untuk satu ojek, dan itu satu kali perjalanan, dan itu di luar bensin dan makan mereka. Dan luar biasa perjalanannya juga tidak gampang karena harus mendaki gunung terus turun lagi, kemudian di samping kiri kanan kita ada jurang, dan itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa yang kami alami. Dan inilah betapa susahnya keadaan mereka di luar. Bapak Ibu, waktu saya sampai di sana, saya berbicara dengan orang-orang di sana, dan mereka bilang memang kami kalau mau membeli kebutuhan bahan pokok, kami harus melewati jalanan yang ibu sudah lewati itu. Dan begitu luar biasa, saya sangat terharu karena mereka harus membeli beras ke kota, mereka harus membeli garam ke kota karena mereka ada di pegunungan, mereka harus membeli barang-barang ikan ke kota. Oleh karena itu, ketika bahan pokok saja susah mereka dapatkan, bagaimana dengan firman Allah? Mereka sangat luar biasa bahagia ketika kami hadir di sana untuk menyampaikan firman Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia kembali hadir untuk menjawab kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah melalui program Satu Dalam Kasih, dan daerah-daerah sasaran penyebaran Alkitab sudah kami rangkum dalam satu buah video yang akan kita saksikan bersama-sama. Kesusahan yang jika Allah terjadi badai, maka hasil daripada nilai itu sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak dapat apa-apa. Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik. Sepanjang tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia bersama para mitranya bekerja sama untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara melalui program Satu Dalam Kasih. Kerinduan mereka untuk memperoleh Alkitab, sikap antusias itu terlihat sekali. Mereka dengan antusias menunggu kami, bahkan ketika satu hari kami harus menjangkau 4 sampai dengan 5 titik, mereka tetap setia menunggu. Bahkan dari pagi kami bisa bertemu di sore hari atau malam hari.
155.000 eksemplar dengan biaya Rp16.275.000.000 bagi umat Tuhan di daerah berikut ini. Laubale, Kepulauan Mentawai, Seruyan, Lauje, Talumpang, Mamo Salato, Lamaholot, Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amabi Oeveto Timur, Waijiwa, Aimando Padaido, Asmat, dan Kamoro. Kami sangat bersuka dan menyambut baik menerima Alkitab ini melalui lain, dan kami tahu ada orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu donatur di seluruh Indonesia di mana saja. Kami sampaikan dengan segala syukur, kami berterima kasih dan berdoa kiranya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan selalu berkati untuk mengadakan Alkitab ini senantiasa diberkati Tuhan untuk di daerah lain boleh mendapatkan kabar baik melalui pengadakan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Shalom. Baik Bapak Ibu, demikian video program Satu Dalam Kasih. Dan Bapak Ibu kalau melihat tadi ada seorang ibu yang bersaksi, Bapak Ibu tersebut adalah ibu yang Lembaga Alkitab Indonesia temui saat mengunjungi satu wilayah di daerah TKU, dan ibu tersebut sangat bersuka cita karena selama 20 tahun dia berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan Alkitab. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terlibat dalam program Satu Dalam Kasih untuk menjadi jawaban doa bagi saudara-saudara kita yang juga merindukan Alkitab di kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berjumpa dengan Tuhan pribadi lewat pembacaan firman Allah. Demikian kami sampaikan, dan Bapak Ibu jika rindu mendukung kami, Bapak Ibu sudah mungkin ada yang mendapatkan amplop dan brosur Satu Dalam Kasih, boleh diisi dan kemudian boleh diserahkan kepada majelis tempat ini, dan nanti akan diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian kami sampaikan. Tuhan berkati kita semua dan salam Alkitab untuk semua. Salam.